Hai, gimana kabarnya? Semoga sih sehat ya. Udah lama juga sejak aku cerita lagi lewat Seberkas Santai. Terakhir aku lihat itu tanggal 27 Maret. Jadi udah lebih dari 2 minggu. Apakah itu tanda kejiwaanku lagi baik-baik saja? Gak juga sih. Buat yang belum tahu, Seberkas Santai ini awalnya dibuat untuk aku cerita aja tanpa naskah ataupun edit sebagai bagian dari terapi psikologisku. Aku Narasen dan Dika yang berbagi cerita lewat video yang konsepnya sangat sederhana ini. Nah, balik ke kenapa lama nggak cerita di Seberkas Santai. Kan di sesi sebelumnya ada aku cerita kalau suaraku rada habis. Ini udah lumayan mendingan sih harusnya ya. Nah, setelah yang sesi terakhir itu, kan libur Idul Fitri. Awalnya aku nggak mau balik, nggak mau pergi libur lah. Capek travelnya, naik pesawat, naik mobil gitu. Maunya tuh rebahan aja. Lalu biaya tiketnya kan kalau lagi musim liburan kayak gini mahal banget, bisa sampai 2-3 kali dari harga normal ya. Kupikir kalau mau balik nanti aja lah, kalau misalnya ngambil cuti atau libur panjang yang lain. Soalnya kalau yang sekarang rebutan, mahal gitu. Tapi deket, kalau nggak salah 2 hari sebelum libur itu ada telepon dari rumah bilang udah lama hampir setahun nggak ada pulang, liburan ini pulang nggak gitu. Setelah aku pikir-pikir, ya udah deh baliklah gitu. Pulang aja gitu. Ya udah buru-buru pesan tiket, untungnya dapet untuk bisa pulang. Aku habisin waktu sekitar semingguan lah, 8-9 hari di Kalimantan. Dan laptop ini nggak aku bawa karena ini kan sebagian besar kerja ya laptopnya. Terus memang mau gunain kesempatan itu juga untuk ngurangin apa ya dibilangnya, ngurangin waktu sama elektronik gitu. Walaupun ujung-ujung di sana juga banyak main HP ya. Habis liburan, pas udah dari Kalimantan balik ke sini kan, itu kantor pas udah masuk kerja lagi, kantor tuh chaos lah. Chaos banget gitu. Gara-gara pertama harga dolar Amerika naik banget. Saya mungkin bahasa lebih gampangnya rupiah melemah ya. Rupiah melemah, sekarang terakhir aku cek udah 17.000. Kemudian diikutin IHSG turun lagi. Bagi banyak orang IHSG turun atau naik tuh sebenarnya nggak ngaruh kayaknya ya. Sebenarnya nggak sesederhana itu sih. Cuma nanti deh, kayaknya aku bahas di rada belakang aja. Itu dampaknya gede banget sebenarnya. Terutama di perusahaan aku kerja. Bos Tommy, buat yang udah beberapa kali dengerin aku pasti tahu. Di sebelumnya aja, di sesi terakhir kalau nggak salah atau 2 yang terakhir, aku kan ada cerita gara-gara IHSG turun, Bos Tommy itu kehilangan belasan miliar ternyata waktu itu. Tapi gara-gara yang kemarin, yang turun kemarin ini, barusan ini, berapa hari yang lalu, terus sama masalah rupiah melemah segala macem, kekayaan Bos Tommy itu hangus hampir 100 miliar. Dia sampai pingsan, dibawa ke rumah sakit. Tadi itu masih di rumah sakit sampai hari ini. Jadi ya nggak tahu sih ya, kalau orang lain gitu, kalau aku mungkin kena serangan jantung kali, hilang 100 miliar. Itu beda sama kemarin ya. Kalau kemarin tuh itu masih bisa balik. Ini kemungkinan besar hangus. Karena ya itu pemerintahnya juga tidak support ya. Membuat kebijakan-kebijakan baru yang justru nambah situasinya makin memusingkan gitu. Jadi kebetulan tadi aku juga ada jenguk Bos Tommy lagi di rumah sakit. Pas aku jenguk, dia sempat bilang, apa gara-gara dihantu di rumahnya belum diusir. Dia bilang gitu. Jadi hantunya ngutuk dia gitu. Kalau yang belum tahu, aku ada cerita di sesi sebelumnya juga. Anaknya tuh, anak Bos Tommy ini sempat naik gunung. Terus pas turun dari gunung, entah kenapa rumah dia jadi dihantuin gitu. Dan kemungkinannya tuh hantunya tuh kuntil biang.
jadi kuntilanak laki-laki gitu. Sampai sekarang memang belum keusir, udah berarti berapa ya, kayaknya 3 minggu sampai 4 minggu lah. Ya pas dia bilang apa gara-gara tuh hantu gunung gitu dia kehilangan 100 miliar, maksudku tuh yang kena dampak bukan dia doang gitu. Ya aku bilang lah sama dia, masa lu yang kehantuan gitu atau diganggu hantu, orang satu Indonesia kena dampaknya, kayaknya lu nggak sespesial itu lah bos, gue bilang gitu sama dia. Selain masalah di kantor, aku juga sempat sibuk menyelesaikan sentuhan akhir buat lagu yang judulnya Semua Baik-Baik Saja. Ini udah aku upload pas aku rekam ini, dan bisa kamu dengerin kalau kamu ada waktu, coba deh, siapa tahu cocok di telinga kamu. Lagunya cukup personal sih, aku yang bantu nulis liriknya gitu. Kalau cerita pribadi ya, selama hampir berarti ya 16 hari lebih ya, hampir 3 minggu, ada banyak banget sih. Mulai dari mana ya, mungkin dari pas aku di Kalimantan ya. Jadi sebenarnya kampung halamanku tuh pelosok banget, hanya saja lumayan banyak orang kaya dari situ. Ada bandara satu, dan ya sebenarnya sih satu kota rata-rata satu ya bandara ya ada satu bandara dan ada satu mall gede. Aku lupa sih udah pernah cerita di channelku atau belum ya, tapi alasan kami itu walaupun kampung halamanku ini terpelosok banget tapi punya fasilitas yang cukup lengkap, karena salah satu putra daerahnya pernah jadi wakil presiden, Bapak Amsahas. Waktu itu jadi wakilnya Bu Megawati. Jadi beliau tuh ya membantu membangun lah. Terus kan selain Pak Amsahas itu juga ada, kami nggak tahu sih kalian kenal gak ya, tapi kami manggilnya Bang Oso. Nama perusahaan dia juga Oso sih. Harusnya sih kalau nama perusahaannya terkenal ya. Jadi beliau juga banyak berkontribusi pada kampung halamanku ini gitu. Tapi ya pada dasarnya hiburan besarnya adalah satu mall ini. Selebihnya ya hiburannya alam, naik gunung atau ke pantai. Banyak banget pantai di sini. Jadi selama di sana, selain ketemu keluarga sama teman lama, hampir nggak ada kegiatan lain. Paling ya makan gitu. Banyak cerita aja sih sama teman-teman. Nah, tapi kan nggak mungkin ketemu orang terus gitu selama 24 jam. Jadi ketika lagi sendiri, rada bosen. Terus kalau udah lagi nggak ada kegiatan keluarga gitu, aku mutusin untuk ke mall. Nah di mallnya itu ada bioskop, Cinepolis ya kalau nggak salah. Jadi bukan XX1 gitu, tapi Cinepolis. Maksudnya aku mau nonton Kodrat 2 waktu itu, karena aku suka yang film pertamanya, dan Vino G. Bastian tuh cocok banget lah di film Kodrat ini. Tapi ternyata pas aku kesana ke bioskopnya, untuk studionya Kodrat 2 penuh, jadi banyak banget yang mau nonton. Lalu aku lihat di daftar film tuh ada Jumbo, yang animasi bikinan orang Indonesia, Mas Rian itu ya. Aku pikir kan, tapi Jumbo tuh penuh juga, nggak tahu tuh kursinya terlalu dikit atau memang rame banget yang nonton ya. Tapi ya waktu itu Kodrat 2 sama Jumbo tuh nggak ada kursi kosong. Aku pikir karena udah telanjur datang, ya udah deh nonton apa yang ada. Terus sama penjual tiketnya, mbak penjual tiketnya itu bilang nonton Petaka Gunung Gede aja, udah ditonton jutaan kali katanya gitu. Aku pikir oh film horor gitu. Ya udahlah, daripada nggak ada itu aja. Pas aku masuk kayaknya cuman 9 apa 10 orang gitu. Ini kok sepi ya aku pikir ya. Katanya yang nonton jutaan gitu. Aku pikir ya minimal separuh studio lah penuh gitu kan. Nah jadi pengalaman aku nonton Petaka Gunung Gede itu adalah banyak bingung ya. Kalau kalian nggak tahu atau belum pernah dengar, nggak nonton trailernya ya, sederhananya ada 2 orang perempuan yang lagi liburan lah, terus punya ide untuk ikut abang laki-lakinya. Jadi ada dari 2 perempuan ini ada satu punya abang laki-laki, itu idenya ngikut abangnya ini untuk mendaki gunung. Ya gunung apa tadi? Gunung Gede itulah.
Nah, pas mendaki gunung ini, salah satu dari perempuan itu kesurupan. Yang bikin aku bingung, ini kan udah kesurupan ya, berarti kan ada masalah di gunungnya gitu, atau dia nggak cocok sama gunungnya. Bukannya turun, si yang kesurupan ini ngotot pengen sampai ke puncak, jadi mau lanjut. Dan diantara sekian banyak orang, cuma satu si teman perempuannya yang bilang ya udah yuk turun yuk. Yang cowoknya kayak ya udah deh lanjut aja gitu. Aku kayak ini kan kesurupan gitu. Maksud gue ya, aku yang tumbuh di kayak di kampung halamanku ini kan mistisnya kuat banget. Aku pernah cerita di salah satu videoku, itu mistisnya kuat banget, pamali apa segala macam tuh kental lah gitu. Kalau ada yang kesurupan di gunung, ya dibawa turun. Itu bukan makanan sehari-hari juga gitu. Tapi ya udah, mereka kayak ketika ceweknya bilang udah mau naik gitu, diiyain. Dan masalahnya kesurupannya berkali-kali gitu. Dan gak dijelasin kenapa perempuan ini tuh ngotot terus mau naik sampai ke puncak gitu. Memang gak ada ini penjelasannya, gak ada tujuan jelasnya. Lalu di tengah itu, ini spoiler gak ya, tapi memang ini sih gak tahu tuh masih tayang gak di bioskop. Cuma di tengah ada adegan yang kerasukan ini akhirnya semacam hamil gitu lah, entah diambilin setan atau gimana gitu, tapi perutnya membesar gitu, lalu dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, pas adegan perutnya membesar itu, aku ada kali ketawa 2 menitan gitu, karena adegan hamilnya itu si ceweknya tuh cuma dimasukin bantal gitu loh, bahkan kelihatan dari bawah bajunya itu ada bantal. Aku mikir kayak lu bikin film gitu loh, kok nggak niat banget gitu. Pokoknya jelek lah gitu, parah banget lah. Nah, pas udah selesai nonton, di akhir kan ada pesan akhirnya. Dari situ aku baru tahu kalau ternyata film Petaka Gunung Gede ini itu diambil dari kisah nyata. Dan memang siapa nama cewek itu, lupa aku namanya, itu beneran yang hamil kerasukan itu, beneran ada orangnya dan mati memang. Jadi pantas aja pas aku ketawa di adegan itu, penonton yang lain tuh pada ngeliat dan kayak ngehakimin gitu. Kupikir kan itu fiksi ya. Orangnya cuman ya cerita khayal-khayal gitu lah. Ternyata katanya itu orangnya beneran ada dan orangnya mati gitu. Cuma memang lucu loh, gimana dong orang kelihatan banget gitu bantalnya gitu. Nah, 2 hari setelah nonton si Petaka Gunung Gede ini, aku senggang. Terus akhirnya mutusin datang lagi lah ke Cinepolis itu, ke mall. Mau coba nonton Kodrat 2 lagi. Tapi ternyata masih sama aja, penuh. Lalu Jumbo juga gitu. Lalu aku pikir kayak, bagus banget nih berarti Kodrat ya. Penuh terus ya. Karena Jumbo sama Kodrat penuh, akhirnya aku lihat film terakhir. Jadi kan ada 4 film ya kalau nggak salah di situ, 4 apa 5. Tapi kan Petaka Gunung Gede udah tuh aku nontonnya. Sisa satu ini ngambil 2 studio, judulnya Pabrik Gula. Pokoknya pabrik gitulah, harusnya sih Pabrik Gula judulnya. Nah, yang ini aku belum nonton aja udah ketawa. Kenapa? Karena ini kan dia ngambil 2 studio. Karena ada 2 versi biasa sama uncut. Masalahnya yang uncut ini bedanya cuma 1 menit doang sama yang biasa. Aku pikir film macam apa ini gitu. Dan pas aku nonton, aku berasa nonton apa ya dibilangnya ya, semacam fanfiction dari KKN Desa Penari gitu loh. Karena ya inti besar ceritanya sama aja. Ada orang kota ke desa, terus dapat masalah gara-gara ada 2 orang temennya sangean. Terus aku bingungnya, ini kenapa nama filmnya Pabrik Gula, tapi adegannya kebanyakan nggak ada di pabrik gulanya gitu. Adanya tuh di mes, di lapangan gitu. Kenapa namanya Pabrik Gula gitu. Nah, aku bilang ini mirip banget sama KKN di Desa Penari kan. Aku baru sadar tuh belakangan ini film Pabrik Gula itu juga ternyata dari karyanya si Simple Man yang bikin KKN itulah, yang membagikan lah katanya. Dan penulis skenarionya kan itu cukup berkesan, namanya Lele gitu lah.
Lele Laila atau apa gitu namanya. Nah, itu yang juga bikin nulis skenario di KKN Desa Penari. Aku pikir kayak ini mah beda dikit doang gitu. beda lokasi doang, ceritanya sama aja gitu. Cuma memang yang ada bedanya itu di tengah film tiba-tiba berubah jadi komedi. Kan memang horor tuh lekat sama komedi ya. Tapi maksudku tuh kayak kenapa tiba-tiba gitu. Jadi benar-benar fokusnya tuh berubah, ton filmnya tuh berubah jadi komedi banget gitu. Gara-gara aku lupa nama aktornya siapa, tapi kayaknya dia tuh sempat main di film lain judulnya Sekawan Limo yang aku nonton juga. Pokoknya dia tuh stand up comedian deh. Dan akhirnya sampai saat ini aku rekaman ya, aku belum ada nonton tuh Kodrat 2 karena kan habis nonton Pabrik Gula itu aku sibuk urusan keluarga, terus akhirnya pulang gitu. Lalu kerja belum ada lagi nih. Nah, pendapatku soal Petaka Gunung Gede dan Pabrik Gula ini, kalau nggak salah ya judulnya, aku bingung sih kenapa dua film ini tuh sama-sama katanya ditonton jutaan orang. Mungkin seleraku memang beda ya sama orang kebanyakan ya. Walaupun aku banyak ketawa pas nonton dua film ini, tapi itu bukan karena filmnya menghibur. Aku lebih ngetawain pikiranku sendiri, cara pandang aku ngelihat film itu gitu. Karena kayak kok aneh ya, kok gini sih gitu, dari pengambilan gambar, dari ceritanya banyak yang nggak logis di aku gitu. Ya memang namanya film setan ya, tapi bukan nggak logis ini loh, bukan nggak logis karena ada hantunya gitu, bukan. Apa ya, dalam penulisan cerita tuh ada namanya tuh borderline belief gitu, batas kepercayaan kita. Jadi selama itu dibangun dengan baik, kita tuh bisa aja percaya. Tapi dua ini tuh gagal menurutku tuh. Jadi kayak mereka berusaha ngebangun satu batasan, tapi mereka ngelewatin batasan itu, yang bikin aku jadi ini nggak logis di aku menurut aturan dunia itu sendiri. Sejujurnya sih aku masih kepikiran nonton film Kodrat 2 sih. Kalau masih ada di bioskop, mungkin nanti weekend aku mau coba nonton. Ini hari apa ya? Ini hari Rabu, mungkin Sabtu lah. Oh iya, pas di Cinepolis kemarin juga aku habis nonton Pabrik Gula kan ke toilet tuh. Kaget lihat dua cewek di dalam. Kupikir salah masuk. Jadi aku masih efek dari nonton film Pabrik Gula itu, langkah masuk ke WC tiba-tiba ada dua cewek pakai rok, rambut panjang, bawa tas gitu, tas ransel gitu kan, di dalam toilet. Aku langsung buru-buru keluar, aku pikir waduh gawat, salah ini kali gitu. Tapi pas aku lihat ya itu toilet cowok memang. Jadi aku pelan-pelan lagi masuk, ya memang ada tempat pipis yang berdiri itu, tapi mereka di dalam. Lalu mereka lihat aku dua ini ketawa, lalu mereka bilang masnya kaget. Pas dia ngomong masnya kaget, itu suara cowok banget gitu. Gila sih ya, aku pikir belakangan Indonesia tuh nggak kalah soal beginian dari Thailand. Kalau di kampung halamanku tuh mereka ini disebutnya tuh gadis kolak, manis tapi ada pisangnya. Sebenarnya banyak banget aku mau cerita sih, tapi kayaknya cerita bertahap aja lah, karena ini aja kayaknya udah 20 menit. Kalau misalnya aku cerita terus nanti sampai 1 jam lebih kayaknya. Bukannya aku nggak mau, tapi aplikasi yang aku pakai, dia kalau misalnya terlalu panjang dia nggak mau ke export gitu. Jadi aku stop dulu di sini ceritanya, nanti aku ceritain di video yang lain. Masih banyak banget aku pengen cerita, jadi mungkin nanti dalam waktu dekat ada beberapa Seberkas Santai lagi. Makasih kalau kamu dengerin sejauh ini. Semoga kamu terhibur atau merasa ditemenin lah paling enggak ya. Dan makasih udah mau dengerin sejauh ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kamu berbahagia ya.